Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. Pagi itu gereja tua di ujung kota kembali dipenuhi jemaat. Bangku-bangku kayu yang telah memudar warnanya berderit pelan saat satu persatu orang duduk dengan hikmat. Cahaya matahari menembus kaca jendela berwarna, memantulkan bayangan salib yang panjang di lantai. Seperti biasa, pendeta berdiri di balik mimbar dengan jubah hitamnya yang rapi, wajahnya tenang, sorot matanya lembut. Tak ada yang tahu, di balik ketenangan itu, dadanya sedang bergemuruh oleh sebuah rahasia besar. Selama puluhan tahun, pendeta dikenal sebagai gembala yang penuh kasih. Ia hadir saat jemaat berduka, menguatkan yang patah hati, dan memeluk mereka yang kehilangan harapan. Suaranya menenangkan, kata-katanya selalu meneduhkan. Bagi jemaat, pendeta bukan sekadar pemimpin ibadah. Ia adalah ayah, sahabat, sekaligus tempat bersandar. Tak pernah terlintas di benak mereka bahwa orang yang paling mereka percaya itu tengah menapaki jalan iman yang sunyi dan berliku. Ibadah dimulai. Doa pembuka dipanjatkan, nyanyian pujian dilantunkan. Pendeta memejamkan mata sejenak. Di dalam hatinya, ada doa lain yang tak terdengar. Doa yang tak pernah ia ucapkan keras-keras di hadapan jemaat. Doa tentang kegelisahan yang kian hari kian menguat sejak beberapa tahun terakhir. Semua bermula dari rasa ingin tahu yang sederhana. Suatu malam, saat hujan turun tanpa jeda dan gereja telah sepi, pendeta duduk sendiri di ruang bacanya. Rak-rak buku teologi memenuhi dinding. Di meja kayu tua itu, ia membuka kitab demi kitab, tafsir demi tafsir. Awalnya hanya ingin memperdalam khotbah, menjawab pertanyaan-pertanyaan jemaat dengan lebih bijak. Namun pencarian itu justru membawanya pada satu ayat tentang Yesus yang terus mengusik pikirannya. Ayat yang menggambarkan Yesus bukan sebagai Tuhan, melainkan sebagai utusan, seorang nabi yang taat kepada Tuhan yang Maha Esa. Ayat itu seperti cahaya kecil di lorong gelap. Semakin ia telusuri, semakin terang cahayanya. Ia membaca terjemahan, membandingkan konteks, membuka kitab lain, bahkan mencari rujukan lintas agama. Malam demi malam berlalu, kopi dingin menemani, mata lelah namun hati terjaga. Setiap lembar yang dibaca seolah memanggil nuraninya untuk jujur. Jika kebenaran itu satu, gumamnya lirih suatu malam, mengapa hatiku bergetar saat membacanya? Getaran itu berubah menjadi pergulatan batin. Pendeta mulai mempertanyakan keyakinannya sendiri, bukan dengan amarah, melainkan dengan ketundukan. Ia berdoa lebih lama dari biasanya, meminta petunjuk dengan air mata. Di hadapan Tuhan, ia mengaku takut. Takut kehilangan jemaat, takut kehilangan perannya, takut mengecewakan banyak hati yang telah mempercayainya. Namun ketakutan tak mampu menutup panggilan kebenaran. Diam-diam, pendeta mulai membaca Al-Quran. Pertama kali membukanya, tangannya bergetar. Ia melakukannya sembunyi-sembunyi, seperti seseorang yang sedang menjaga rahasia besar. Ayat demi ayat dibacanya perlahan. Ketika sampai pada kisah Yesus sebagai nabi yang dimuliakan, hatinya terasa luruh. Ia menangis, bukan karena sedih, melainkan karena merasa menemukan jawaban yang selama ini ia cari. Malam itu, di kamar yang sunyi, pendeta bersujud dengan cara yang belum pernah ia lakukan sebelumnya. Tidak ada saksi, tidak ada sorotan, hanya ia dan Tuhan. Dengan suara tertahan dan air mata mengalir, ia mengucapkan syahadat. Sejak saat itu, ia menjadi mualaf, lebih dulu, tanpa sepengetahuan jemaat. Namun hidupnya justru menjadi lebih berat. Setiap hari Minggu, pendeta tetap berdiri di mimbar. Ia tetap memimpin jemaat dengan kasih, tetap menenangkan yang gelisah, tetap mendengarkan keluh kesah. Tapi di dalam hatinya, ada perasaan bersalah yang terus menggerogoti. Bukan karena ia telah memilih jalan baru, melainkan karena ia belum berani berkata jujur. Ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah ia pendusta? Atau ia hanya menunggu waktu yang tepat? Kasihnya kepada jemaat terlalu besar untuk ia hancurkan dengan pengakuan yang tergesa-gesa. Ia tahu, satu kalimat saja bisa merobohkan dunia mereka.
Gereja ini bukan sekadar bangunan, ia adalah rumah bagi banyak jiwa. Pendeta tak ingin memaksakan apapun. Ia hanya ingin jemaat menemukan kebenaran dengan hati yang siap, sebagaimana ia menemukannya, dengan proses, air mata, dan doa panjang. Hari itu, setelah ibadah selesai, beberapa jemaat mendekatinya. Mereka tersenyum, menyalami, berterima kasih atas khotbah yang menenangkan. Seorang ibu memeluknya sambil berkata, "Pendeta, kata-kata Anda selalu menguatkan kami." Pendeta membalas pelukan itu. Dadanya sesak. Ia ingin berkata jujur, namun lidahnya keluh. Di balik senyum itu, ada luka yang ia simpan sendiri. Malamnya, pendeta kembali duduk di ruang bacanya. Ia membuka kembali ayat yang dulu mengubah hidupnya. Kali ini, ia tak lagi ragu. Hatinya mantap. Ia menyadari satu hal penting, kebenaran tak boleh selamanya disembunyikan, apalagi jika ia menyangkut keselamatan hati banyak orang. Ia menunduk, berdoa dengan sungguh-sungguh. "Tuhan," bisiknya, "jika ini memang jalan-Mu, berilah aku keberanian. Bukan untuk diriku sendiri, tapi untuk jemaat yang kucintai." Di luar, angin malam berembus pelan. Daun-daun bergesekan, seolah ikut menjadi saksi doa seorang pendeta yang tengah bersiap pada ujian terbesar dalam hidupnya. Ia tahu, hari pengakuan itu akan datang. Entah kapan, entah bagaimana. Namun satu hal pasti, saat kebenaran disampaikan dengan cinta, air mata akan jatuh, bukan sebagai tanda kehancuran, melainkan awal dari hidayah dan harapan baru. Hari-hari setelah kegelisahan itu terasa berjalan lebih lambat bagi pendeta. Setiap langkahnya di gereja, setiap sapaan jemaat, setiap denting lonceng ibadah, kini terdengar berbeda. Bukan lagi sekadar rutinitas, melainkan pengingat bahwa ia sedang hidup di antara dua dunia. Dunia lama yang membesarkannya dan dunia baru yang diam-diam telah ia pilih dengan sepenuh hati. Pagi-pagi sekali, sebelum matahari terbit, pendeta sudah terjaga. Ia duduk di tepi ranjang, menatap jendela yang masih gelap. Di saat kota belum sepenuhnya bernapas, ia mengambil air wudhu dengan hati-hati, memastikan tak ada suara yang mengundang curiga. Gerakannya masih kaku, belum sempurna, namun niatnya tulus. Dalam sujud yang panjang, ia menangis tanpa suara. "Ya Allah," bisiknya lirih, menyebut nama Tuhan yang kini terasa begitu dekat. "Aku takut, tapi aku percaya." Ketakutan itu nyata. Ia takut jemaat menolaknya. Takut gereja yang selama ini menjadi pusat kehidupan banyak orang berubah menjadi tempat luka. Takut kasih yang telah ia bangun selama puluhan tahun runtuh dalam sekejap. Namun di balik ketakutan itu, ada ketenangan baru yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Ketenangan karena bersandar sepenuhnya kepada Tuhan yang Maha Esa. Di hadapan jemaat, pendeta tetap seperti biasa. Ia memimpin doa, menyampaikan khotbah tentang kasih, kejujuran, dan pencarian makna hidup. Tanpa disadari jemaat, isi khotbahnya mulai berubah. Kata-katanya kini lebih sering menyinggung tentang ketundukan kepada Tuhan, tentang nabi-nabi yang diutus untuk membimbing manusia, tentang keesaan Tuhan yang tak terbagi. Ia menyampaikannya dengan bahasa universal, tanpa menyebut nama atau doktrin tertentu. Sebagian jemaat merasakan sesuatu yang berbeda. Ada kehangatan yang lebih dalam, kejujuran yang lebih menusuk hati. Beberapa jemaat pulang dengan mata berkaca-kaca, merasa disentuh oleh sesuatu yang tak bisa mereka jelaskan. Namun mereka tak bertanya. Mereka percaya penuh pada pendeta. Suatu sore, setelah ibadah kecil, pendeta duduk sendirian di bangku depan gereja. Cahaya matahari senja masuk dari jendela, menyinari wajahnya yang letih. Di tangannya, ia menggenggam kitab yang telah menemaninya sejak muda. Tangannya bergetar. Ia mencintai kitab itu, sebagaimana ia mencintai jemaat. Namun kini, cintanya telah menemukan bentuk baru, lebih luas, lebih jujur. Pendeta terlihat lelah, suara lembut seorang jemaat memecah keheningan. Pendeta menoleh, tersenyum tipis. "Tidak apa-apa," jawabnya pelan, "mungkin hanya banyak berpikir." Jemaat itu duduk di sampingnya, menunduk hormat. "Kami selalu mendoakan pendeta." Kalimat sederhana itu menghantam hatinya. Pendeta menahan air mata. Doa jemaat adalah doa orang-orang tulus yang tak tahu apa-apa tentang badai di dalam dirinya. Ia ingin berteriak, ingin jujur,
ingin memeluk mereka satu persatu dan berkata bahwa ia mencintai mereka apa adanya. Namun keberanian itu belum sepenuhnya tumbuh. Malam demi malam, pendeta kembali bergulat dengan doanya. Ia membuka Al-Quran dan kitab-kitab tafsir dengan penuh hormat. Ia belajar tentang kesabaran para nabi, tentang dakwah yang dilakukan dengan hikmah dan kelembutan. Ia membaca kisah orang-orang yang memeluk Islam dalam diam, menghadapi penolakan, kehilangan, bahkan pengasingan. Dari sana, ia belajar bahwa hidayah adalah anugerah, bukan paksaan. Dalam kesunyian, pendeta membuat keputusan penting. Ia tidak akan memaksa jemaat. Ia tidak akan menggiring mereka dengan ancaman atau emosi. Jika suatu hari ia berbicara, ia ingin itu terjadi karena cinta, bukan kemarahan, bukan dendam, bukan rasa ingin membuktikan siapa yang benar. Hari-hari berlalu. Jemaat mulai merasakan perubahan yang lebih nyata. Pendeta kini sering terdiam lama setelah doa. Tatapannya kerap menerawang, seolah sedang berbicara dengan Tuhan di ruang batinnya sendiri. Beberapa jemaat mulai khawatir, namun tak satu pun berani bertanya secara langsung. Mereka hanya semakin rajin datang, semakin khusyuk mendengarkan. Pada suatu malam, hujan turun deras. Gereja kosong. Pendeta berdiri di tengah ruangan, menatap bangku-bangku jemaat yang sunyi. Di tempat itulah ia telah tertawa bersama mereka, menangis bersama mereka, dan menyaksikan banyak kehidupan berubah. Kini, di tempat yang sama, ia merasakan panggilan yang tak bisa lagi ia abaikan. Ia berjalan ke mimbar, meletakkan tangannya di atas kayu yang dingin. "Jika aku harus kehilangan segalanya," katanya pelan, seolah berbicara pada dinding-dinding gereja, "biarlah aku kehilangan demi kebenaran." Air mata jatuh tanpa bisa ia tahan. Ia menyadari bahwa diam terlalu lama juga bisa menjadi bentuk pengkhianatan, bukan pada jemaat, melainkan pada kebenaran yang telah ia terima. Namun ia juga tahu, waktu Tuhan selalu tepat. Keesokan harinya, pendeta mengumpulkan keberanian kecil. Dalam khotbahnya, ia berbicara tentang kejujuran iman. Tentang betapa beratnya memegang kebenaran ketika ia bertentangan dengan kenyamanan. Ia tidak mengungkapkan rahasia, namun kata-katanya membuat banyak jemaat terdiam. Beberapa menunduk, beberapa menangis tanpa tahu sebabnya. Usai ibadah, suasana gereja terasa berbeda. Sunyi, penuh perenungan. Jemaat pulang dengan langkah lebih lambat, membawa pulang pertanyaan-pertanyaan yang belum pernah mereka pikirkan sebelumnya. Malam itu, pendeta kembali bersujud. Kali ini, doanya lebih tegas. "Ya Allah," ucapnya dengan suara bergetar namun mantap, "jika aku harus berbicara, tuntunlah lisanku. Jika aku harus diam, kuatkanlah hatiku. Aku serahkan semuanya kepadamu." Di titik itu, pendeta tak lagi merasa sendirian. Meski jemaat belum tahu, meski dunia seolah belum siap, ia tahu Tuhan bersamanya. Bab demi bab perjalanan imannya terus tertulis, dengan air mata, doa, dan harapan bahwa suatu hari, kebenaran akan disambut bukan dengan kebencian, melainkan dengan tangis haru dan hati yang terbuka. Perubahan dalam diri pendeta kini tak lagi samar. Jemaat mungkin belum tahu apa yang sebenarnya terjadi, namun mereka merasakannya, seperti gelombang halus yang menggerakkan air tenang. Ibadah tetap berlangsung seperti biasa, tetapi suasananya berbeda. Kata-kata pendeta kini sering berhenti di tengah kalimat, seolah ia memilih setiap makna dengan penuh kehati-hatian. Tatapannya tak lagi sekadar menyapu ruangan, melainkan menembus hati satu persatu jemaat. Pada suatu minggu pagi, gereja kembali dipenuhi. Lonceng berdentang, nyanyian pujian mengalun, dan pendeta berdiri di mimbar. Namun kali ini, tangannya sedikit gemetar. Jemaat mengira itu kelelahan, tak ada yang menduga bahwa hari itu, benih kebenaran akan ditanam lebih dalam. Pendeta membuka khotbahnya dengan kisah para nabi. Ia berbicara tentang utusan-utusan Tuhan yang diuji dengan penolakan, tentang kejujuran iman yang seringkali menuntut pengorbanan. Ia menyebut Yesus dengan penuh hormat, sebagai sosok mulia yang diutus untuk membimbing manusia kembali kepada Tuhan yang Maha Esa. Kata-katanya lembut, tanpa tuduhan, tanpa penghakiman. Hanya ajakan untuk merenung. Beberapa jemaat saling pandang. Ada yang terdiam lama, ada yang menunduk, merasakan getaran yang tak bisa dijelaskan. Seorang jemaat merasakan dadanya sesak,
Bukan karena marah, melainkan karena seolah ada pintu batin yang diketuk perlahan. Usai ibadah, jemaat tak langsung pulang. Mereka berkumpul dalam kelompok kecil, membicarakan khotbah hari itu. Tak ada perdebatan keras, hanya pertanyaan-pertanyaan lirih yang muncul dari hati yang jujur. "Mengapa kata-kata pendeta hari ini terasa berbeda?" bisik seorang jemaat. "Entah," jawab yang lain. "Tapi aku pulang dengan hati yang tenang." Pendeta mengamati dari kejauhan. Ia melihat kebingungan, tapi juga melihat ketulusan. Disitulah ia tahu, kebenaran sedang bekerja dengan caranya sendiri. Hari-hari berikutnya, beberapa jemaat mulai mendatangi pendeta secara pribadi. Mereka tidak menuduh, tidak memaksa. Mereka hanya bertanya tentang makna keesaan Tuhan, tentang peran para nabi, tentang ayat-ayat yang kini mengusik pikiran mereka, sama seperti dulu mengusik pendeta. Setiap pertanyaan dijawab pendeta dengan hati-hati. Ia tidak menyebutkan identitas barunya, tidak pula menyembunyikan kejujuran. Ia mengajak jemaat membaca, merenung, dan berdoa. "Jangan percaya karena aku," katanya suatu kali dengan suara bergetar, "percayalah karena hatimu menemukan ketenangan." Di malam hari, pendeta kembali bersujud. Doanya kini bercampur rasa haru. Ia menyaksikan bagaimana jemaat yang ia cintai mulai berjalan, bukan mengikuti dirinya, melainkan mengikuti suara nurani mereka sendiri. Ia tahu, inilah dakwah yang paling berat sekaligus paling indah, membiarkan kebenaran tumbuh tanpa paksaan. Namun tak semua berjalan mulus. Ada jemaat yang gelisah, ada yang takut. Beberapa menghindar, memilih menjauh sejenak dari gereja. Pendeta merasakan perihnya, seperti kehilangan sebagian dari dirinya. Ia menangis dalam doa, memohon agar tak ada hati yang terluka. Suatu malam, hujan turun deras. Pendeta duduk di bangku gereja yang kosong. Ia teringat wajah-wajah jemaat yang dulu selalu tersenyum. Kini, sebagian terlihat ragu. Ia menunduk, air mata jatuh ke lantai dingin. "Ya Allah," bisiknya, "aku tak ingin melukai siapapun. Jika ini ujian, kuatkan aku. Jika ini amanah, jangan biarkan aku mengkhianatinya." Esoknya, pendeta mengumumkan sebuah pertemuan khusus. Bukan untuk menghakimi, bukan untuk memaksa, hanya untuk berbagi dan mendengarkan. Jemaat datang dengan perasaan campur aduk. Ada yang cemas, ada yang penasaran, ada yang datang karena cinta. Dalam pertemuan itu, pendeta tidak berdiri di mimbar. Ia duduk sejajar dengan jemaat. Suaranya pelan, matanya berkaca-kaca. Ia berbicara tentang perjalanan mencari kebenaran, tanpa menyebut dirinya. Ia menceritakan seorang hamba Tuhan yang diuji dengan pengetahuan baru, yang harus memilih antara kenyamanan dan kejujuran iman. Beberapa jemaat menangis. Mereka merasakan kisah itu seperti cermin bagi diri mereka sendiri. Tanpa disadari, hati mereka mulai luluh. Seorang jemaat akhirnya angkat bicara dengan suara bergetar, "Jika kebenaran itu datang dari Tuhan, mengapa kita harus takut?" Kalimat itu menggema di ruangan. Pendeta menunduk, menahan air mata. Ia tahu, dinding ketakutan mulai runtuh. Malam itu, setelah semua pulang, pendeta tinggal sendirian. Ia berdiri di tengah gereja, menatap langit-langit yang tinggi. Dalam hatinya, ia merasa waktu semakin dekat. Waktu untuk berkata jujur sepenuhnya. Waktu untuk menyerahkan segalanya kepada Tuhan. Hari-hari menjelang pengakuan itu terasa berat bagi pendeta. Setiap detik berjalan seperti membawa beban yang tak terlihat. Jemaat masih datang, masih menyalami, masih memanggil namanya dengan hormat dan cinta. Namun kini, tatapan mereka berubah, lebih dalam, lebih penuh tanya. Seolah hati mereka tahu bahwa sebuah kejujuran besar sedang mengetuk pintu. Pendeta merasakannya setiap kali berdiri di depan jemaat. Kata-kata yang ingin ia ucapkan sering tertahan di tenggorokan. Ia berbicara tentang keberanian, tentang kejujuran di hadapan Tuhan, tentang orang-orang yang diuji dengan kebenaran yang mengguncang hidup mereka. Setiap kalimat seperti doa yang dilemparkan ke udara, berharap jatuh ke hati yang tepat. Suatu sore, gereja hampir kosong. Hanya ada beberapa jemaat yang masih duduk, berdoa dalam diam. Pendeta melangkah perlahan ke bangku depan dan duduk bersama mereka. Tak ada mimbar, tak ada jarak.
Hanya manusia dengan manusia. Ada kalanya, ucap pendeta pelan, kebenaran datang bukan untuk menyakiti, tapi untuk menyelamatkan. Seorang jemaat menoleh, matanya berkaca-kaca. Pendeta, apakah kebenaran itu selalu menyenangkan? Pendeta tersenyum pahit. Tidak, jawabnya jujur. Seringkali ia terasa pahit di awal. Tapi jika datang dari Tuhan, ia akan menenangkan di akhir. Percakapan itu berakhir tanpa penjelasan lebih jauh. Namun kata-kata tersebut tinggal lama di benak jemaat. Malam itu, banyak dari mereka pulang dengan dada sesak, merenungkan doa-doa yang selama ini mereka panjatkan. Di rumahnya, pendeta bersujud lebih lama dari biasanya. Air mata membasahi sajadah. Ia merasa waktunya semakin dekat. Bukan karena dorongan orang lain, melainkan karena hatinya tak lagi sanggup menanggung rahasia itu sendirian. Ya Allah, bisiknya, aku telah Engkau kuatkan sejauh ini. Jangan biarkan aku mundur ketika kebenaran harus disampaikan. Ia teringat wajah-wajah jemaat satu persatu. Mereka bukan angka. Mereka adalah cerita, ibu yang kehilangan anak, ayah yang bangkit dari keterpurukan, pemuda yang menemukan harapan. Ia mencintai mereka. Dan justru karena cinta itulah, ia tak ingin lagi bersembunyi. Keesokan harinya, pendeta mengumumkan akan ada ibadah khusus. Suaranya terdengar tenang, namun jemaat merasakan getaran yang tak biasa. Kabar itu menyebar cepat. Ada yang gelisah, ada yang berdoa lebih sungguh-sungguh, ada pula yang takut akan perubahan. Malam menjelang ibadah itu, hujan turun perlahan. Langit gelap, angin berhembus lembut. Pendeta duduk di gereja yang sepi, menatap bangku-bangku jemaat yang sebentar lagi akan terisi. Ia mengingat malam ketika ia pertama kali mengucap syahadat, sendirian, tanpa saksi. Kini, ia akan berdiri di hadapan banyak hati yang ia cintai, membawa kebenaran yang sama. Tangannya bergetar. Ia berdiri, berjalan ke mimbar, lalu berhenti. Ia memilih turun dan duduk di bangku depan. Keputusan kecil itu terasa bermakna besar. Ia tak ingin berbicara dari atas. Ia ingin sejajar, sejujur mungkin. Satu persatu jemaat datang. Wajah mereka tegang, mata mereka mencari-cari. Ketika semua telah duduk, suasana menjadi sunyi. Tak ada nyanyian pembuka. Tak ada rutinitas. Hanya keheningan yang terasa sakral. Pendeta berdiri. Suaranya terdengar pelan namun jelas. Aku ingin berbicara sebagai manusia, katanya. Bukan sebagai pemimpin, bukan sebagai pengajar. Hanya sebagai seorang hamba Tuhan yang sedang belajar jujur. Beberapa jemaat menahan napas. Ada yang menggenggam tangan temannya. Ada yang menunduk, seolah sudah tahu bahwa malam itu akan mengubah banyak hal. Pendeta menceritakan perjalanan pencarian kebenaran. Tentang ayat yang mengusik, tentang malam-malam panjang penuh doa, tentang ketakutan dan cinta yang bertabrakan. Ia menyebut Yesus dengan penuh hormat, sebagai sosok mulia yang diutus untuk mengajak manusia menyembah Tuhan yang Maha Esa. Kata-katanya tidak menyerang, tidak menyalahkan. Ia berbicara dengan air mata. Aku takut, ucapnya jujur, takut kehilangan kalian. Tapi aku lebih takut jika aku kehilangan kejujuran di hadapan Tuhan. Tangis terdengar di beberapa sudut. Jemaat mulai menangis. Bukan karena marah, melainkan karena merasakan ketulusan yang jarang ditemui. Mereka melihat seorang pendeta yang rapuh, bukan sosok sempurna yang selalu kuat. Aku tidak meminta kalian mengikuti langkahku, lanjut pendeta. Aku hanya meminta satu hal, beranilah jujur pada hatimu sendiri. Jika kebenaran itu datang dari Tuhan, Dia akan menenangkanmu. Malam itu belum menjadi puncak. Pendeta belum mengungkapkan segalanya. Namun jemaat sudah merasakan bahwa dinding terakhir hampir runtuh. Mereka pulang dengan mata sembab dan hati yang terbuka. Banyak yang tak bisa tidur. Doa-doa dipanjatkan dengan lebih sungguh-sungguh dari sebelumnya. Setelah gereja kembali sepi, pendeta terduduk lemah. Ia telah melangkah jauh. Ketakutan masih ada, namun kini bercampur harapan. Ia tahu, apapun yang terjadi, ia telah memilih kejujuran. Hari itu tiba tanpa tanda-tanda luar biasa. Matahari terbit seperti biasa, angin berembus pelan, dan lonceng gereja berdentang pada jam yang sama seperti minggu-minggu sebelumnya. Namun di dalam dada pendeta,
Hari itu terasa berbeda. Ada ketenangan yang aneh, bercampur gemetar yang tak bisa ia sembunyikan. Ia tahu, inilah hari yang selama ini ia hindari sekaligus ia doakan. Sejak subuh, pendeta telah terjaga. Ia berwudu dengan air mata yang menetes perlahan. Dalam sujud panjang, ia menyerahkan segalanya. Tak ada lagi permintaan selain satu, agar hatinya dan hati jemaat dijaga oleh Tuhan Yang Maha Esa. Jika hari ini aku kehilangan segalanya, bisiknya lirih, biarlah aku kehilangan demi kebenaran. Gereja mulai dipenuhi jemaat. Wajah-wajah yang dikenalnya begitu baik satu persatu hadir, duduk di bangku yang sama, membawa harapan dan doa masing-masing. Ada yang tersenyum, ada yang tampak tegang, ada pula yang sejak awal matanya sudah berkaca-kaca, seolah firasat mereka tak lagi bisa dibohongi. Tidak seperti biasanya, pendeta tidak mengenakan jubah kebesaran. Ia datang dengan pakaian sederhana. Ketika melangkah ke depan, jemaat langsung menyadari ada sesuatu yang berbeda. Suasana hening, nyaris tanpa suara napas. Pendeta tidak berdiri di mimbar. Ia memilih berdiri di tengah jemaat. Keputusan itu membuat banyak orang tertegun. Jarak yang selama ini memisahkan pemimpin dan pengikut seolah runtuh dalam sekejap. "Aku berdiri di sini," ucap pendeta dengan suara bergetar, "bukan sebagai pemimpin kalian, tapi sebagai saudara kalian. Sebagai manusia yang lemah, yang sedang mencari keselamatan." Beberapa jemaat langsung menunduk. Beberapa yang lain tak mampu menahan air mata. Pendeta menarik napas panjang. Dadanya naik turun. Kata-kata yang selama ini terkunci kini bersiap keluar, apapun risikonya. "Bertahun-tahun aku memimpin kalian dengan satu niat. Lanjutnya, agar kita semua semakin dekat kepada Tuhan. Dalam perjalanan itu, aku menemukan satu ayat tentang Yesus. Ayat yang membuatku gemetar, merenung, dan akhirnya tak bisa lagi berpaling." Ruangan tetap sunyi. Tak satu pun jemaat memotong ucapannya. Ayat itu mengajarkanku bahwa Yesus bukan Tuhan, melainkan Nabi, utusan Tuhan Yang Maha Esa. Dan sejak saat itu, hidupku tak pernah sama. Isak tangis mulai terdengar. Kata-kata itu jatuh bukan seperti petir, melainkan seperti hujan, perlahan namun menembus hingga ke dasar hati. Pendeta menunduk sejenak, menahan air mata yang menggenang. "Aku melawan kebenaran itu," katanya jujur. "Aku takut. Aku bersembunyi. Aku berdoa agar getaran di hatiku hilang. Tapi semakin aku berdoa, semakin jelas jawabannya." Ia lalu mengangkat wajahnya. Matanya basah, namun sorotnya mantap. "Di satu malam yang sunyi," ucapnya, "aku bersujud dan mengucapkan syahadat. Aku menjadi mualaf, sendirian. Tanpa saksi, tanpa tepuk tangan, tanpa keberanian untuk berkata jujur." Tangis haru jemaat pun pecah. Beberapa orang terisak keras. Ada yang menutup wajahnya dengan tangan. Ada yang saling berpegangan, mencari kekuatan. "Maafkan aku," kata pendeta, suaranya pecah. "Bukan karena aku memilih jalan ini, tapi karena aku terlalu lama menyimpannya. Aku takut kehilangan kalian. Aku takut melukai hati kalian." Ia berhenti sejenak, memberi ruang bagi emosi yang tumpah ruah. Gereja itu kini dipenuhi isak tangis. Bukan tangis kemarahan, melainkan tangis keterkejutan dan keharuan. Namun pendeta belum selesai. "Aku tidak berdiri di sini untuk memaksa," tegasnya lembut. "Aku tidak mengajak kalian mengikuti aku. Aku hanya ingin jujur. Karena aku mencintai kalian. Karena aku tak ingin lagi berdiri di hadapan Tuhan dengan hati yang terbelah." Seorang jemaat berdiri dengan tubuh gemetar. Air matanya mengalir tanpa henti. "Pendeta," katanya terbata-bata, "selama ini, kata-kata Anda selalu membuat hati kami tenang. Jika kebenaran itu membuat Anda menemukan ketenangan, mengapa kami harus menolaknya?" Ucapan itu seperti membuka pintu besar di ruangan itu. Jemaat lain ikut berdiri. Tangisan semakin keras, namun kini bercampur keberanian. Pendeta tertegun. Ia tak pernah membayangkan respon seperti itu. Ia menutup wajahnya, menangis terseduh-seduh. "Aku hanya ingin kalian berdoa," katanya lirih. "Merenung. Bertanya pada hati kalian sendiri." Namun satu persatu jemaat maju. Tidak tergesa-gesa. Tidak histeris.
Mereka datang dengan wajah basah oleh air mata, dengan langkah gemetar, membawa pertanyaan dan harapan yang sama. "Kami ingin tahu kebenaran itu," ucap seorang jemaat dengan suara parau. "Ajari kami, bukan sebagai pendeta, tapi sebagai saudara." Detik itu, pendeta merasa lututnya hampir tak sanggup menopang tubuhnya. Ia menyadari, inilah momen yang telah Tuhan siapkan, bukan dengan paksaan, melainkan dengan cinta. Dengan suara yang bergetar namun jelas, pendeta membimbing mereka mengucapkan dua kalimat yang telah mengubah hidupnya. Kalimat sederhana, namun penuh makna. Kalimat yang keluar dari hati yang luluh. Ketika syahadat diucapkan bersama-sama, gereja itu tak lagi dipenuhi tangisan kesedihan, melainkan tangis kelegaan. Tangis orang-orang yang merasa pulang setelah perjalanan panjang. Beberapa jemaat bersujud, beberapa saling memeluk, beberapa hanya terdiam, membiarkan air mata mengalir tanpa henti. Tak ada sorak, tak ada kegembiraan yang berlebihan. Yang ada hanyalah keheningan sakral yang menenangkan. Pendeta menatap jemaat dengan mata basah. "Hari ini," katanya pelan, "bukan tentang aku. Bukan tentang masa lalu kita. Ini tentang keberanian untuk jujur kepada Tuhan." Pagi setelah peristiwa itu datang dengan sunyi yang berbeda. Gereja yang kemarin dipenuhi tangis kini terasa hening. Bukan karena kosong, melainkan karena setiap sudutnya menyimpan gema doa dan air mata. Pendeta duduk sendiri di bangku depan, menatap cahaya pagi yang masuk perlahan dari jendela. Dadanya masih sesak, bukan oleh takut, melainkan oleh keharuan yang belum reda. Ia teringat wajah-wajah jemaat semalam. Ada yang tersungkur, ada yang memeluk sesamanya, ada yang menatap kosong seolah baru terbangun dari tidur panjang. Semuanya nyata. Semuanya terjadi. Dan kini, kehidupan baru menunggu, kehidupan yang tak lagi bisa dihindari. Beberapa jemaat datang perlahan. Mereka tak lagi membawa buku nyanyian. Mereka membawa hati yang masih basah. Ketika melihat pendeta, sebagian tersenyum tipis, sebagian menangis lagi. Tak ada sapaan berlebihan. Tak ada sorak. Yang ada hanya saling pandang penuh pengertian. "Apa yang harus kami lakukan sekarang?" tanya seorang jemaat dengan suara pelan, hampir berbisik. Pendeta menghela napas panjang. Ia berdiri, lalu duduk kembali agar sejajar. "Kita belajar," jawabnya jujur. "Perlahan. Dengan sabar. Kita tidak sedang mengejar kesempurnaan, kita sedang belajar berserah." Hari itu, mereka tidak mengadakan ibadah seperti biasa. Mereka duduk melingkar. Pendeta menjelaskan hal-hal dasar, tentang niat, tentang doa, tentang Tuhan yang Maha Esa yang Maha Pengasih. Ia tak berbicara sebagai orang yang paling tahu. Ia berbagi sebagai seseorang yang masih belajar, sama seperti mereka. Beberapa jemaat mengaku takut. Takut pada keluarga. Takut pada lingkungan. Takut pada masa depan yang belum jelas. Pendeta mendengarkan satu persatu, tanpa menyela. Ia tahu ketakutan itu, ia telah hidup dengannya selama bertahun-tahun. "Takut itu manusiawi," katanya lembut. "Aku juga takut. Tapi keberanian bukan berarti tak ada takut. Keberanian adalah melangkah meski takut." Hari-hari berikutnya menjadi hari-hari yang berat sekaligus indah. Ada jemaat yang tak lagi datang, belum siap, memilih jarak, atau membutuhkan waktu. Pendeta tidak mengejar mereka. Ia hanya mendoakan. Ada pula jemaat yang datang setiap hari, ingin belajar, ingin bertanya, ingin memastikan langkahnya tak salah. Malam-malam kembali diisi doa. Kali ini bukan lagi sendiri. Beberapa jemaat berkumpul dalam diam, mencoba mengucap doa dengan bahasa yang baru mereka kenal. Tangis sering pecah di tengah-tengah. Bukan karena sedih, melainkan karena merasa diterima oleh Tuhan tanpa syarat. Namun cobaan datang bertubi-tubi. Kabar tentang peristiwa di gereja menyebar. Bisik-bisik terdengar. Ada kecaman. Ada tudingan. Pendeta merasakannya seperti ombak besar yang siap menghantam. Beberapa jemaat goyah. Ada yang menangis karena ditekan keluarga. Ada yang nyaris mundur karena ketakutan. Suatu malam, seorang jemaat datang dengan wajah pucat. "Aku diminta memilih," katanya dengan suara gemetar, "antara keyakinan ini dan keluargaku." Pendeta memeluknya. Ia tak memberi jawaban instan. "Aku tak bisa memilihkan jalanmu,"
ucapnya pelan. Tapi aku tahu satu hal, Tuhan melihat perjuanganmu. Dan Dia tidak pernah meninggalkan hambanya yang jujur. Kata-kata itu sederhana, namun menguatkan. Pendeta belajar bahwa tugasnya kini bukan memimpin di mimbar, melainkan menopang di saat-saat rapuh. Ia hadir saat jemaat menangis. Ia diam saat kata-kata tak lagi cukup. Ia berdoa saat tak ada lagi yang bisa dilakukan. Dalam kesunyian malam, pendeta kembali bersujud. "Ya Allah," bisiknya, "aku tak meminta hidup mudah. Aku hanya mohon Engkau jaga hati kami." Perlahan, ketenangan tumbuh. Beberapa jemaat yang sempat ragu kembali datang. Mereka membawa cerita tentang doa yang terasa lebih dekat, tentang hati yang lebih lapang meski masalah belum selesai. Pendeta tersenyum haru. Ia tahu, inilah tanda-tanda kecil yang meneguhkan. Suatu sore, mereka berkumpul lagi di gereja. Bangunan itu tak lagi mereka sebut dengan nama lama. Bukan karena ingin menghapus masa lalu, melainkan karena mereka ingin memulai dengan kejujuran. Pendeta berdiri di depan mereka, matanya basah. "Tempat ini telah menjadi saksi perjalanan kita," katanya. Ia menyimpan air mata dan doa. "Jangan pernah kita mengutuk masa lalu. Tanpa masa lalu, kita tak akan sampai di sini." Kata-kata itu membuat jemaat terdiam. Mereka mengangguk pelan. Masa lalu tak lagi terasa sebagai beban, melainkan jembatan. Hari demi hari, pendeta melihat perubahan kecil yang besar. Jemaat yang dulu gelisah kini tersenyum lebih tulus. Doa-doa mereka sederhana namun penuh harap. Mereka belajar memaafkan diri sendiri, menerima ketidaksempurnaan, dan berjalan dengan rendah hati. Namun pendeta tahu, perjalanan ini masih panjang. Ia tak menjanjikan akhir yang mudah. Ia hanya menjanjikan kebersamaan dan kejujuran. Dan itu sudah lebih dari cukup. Di suatu malam yang tenang, pendeta berdiri di ambang pintu, menatap langit yang bertabur bintang. Ia mengingat hari ketika ia mengucap syahadat sendirian. Kini, ia tak lagi sendiri. Tuhan telah mempertemukannya dengan hati-hati yang berani. Waktu berjalan, dan bersama waktu itu datang ujian yang lebih nyata. Jika sebelumnya pendeta dan jemaat diuji oleh ketakutan dan kebingungan, kini mereka diuji oleh dunia luar, oleh suara-suara yang tak memahami, oleh penilaian yang tajam, oleh jarak yang perlahan tercipta antara masa lalu dan masa depan. Kabar tentang perubahan besar itu menyebar lebih luas. Orang-orang berdatangan bukan lagi dengan rasa ingin tahu yang lembut, melainkan dengan sikap yang beragam. Ada yang datang membawa simpati, ada yang membawa amarah. Pendeta merasakannya seperti angin kencang yang menguji akar sebuah pohon. Apakah ia cukup kuat untuk tetap berdiri? Suatu pagi, pendeta mendapati beberapa jemaat duduk terdiam dengan wajah muram. Mata mereka sembab, seolah semalaman tak tidur. Ketika ia mendekat, salah satu dari mereka menunduk dalam-dalam. "Kami diminta pergi," ucapnya lirih. "Kami diusir dari rumah. Dibilang telah mengkhianati." Kata-kata itu menusuk hati pendeta. Ia duduk di hadapan mereka, meraih tangan-tangan yang gemetar. Tak ada nasihat panjang, tak ada janji manis, hanya kehadiran yang tulus. "Aku tak bisa menghapus luka kalian," katanya pelan. "Tapi aku bisa berjalan bersama kalian." Air mata jatuh, pelukan terjalin. Dalam keheningan itu, mereka menemukan kekuatan yang tak datang dari keramaian, melainkan dari kebersamaan yang jujur. Hari-hari berikutnya, cobaan semakin terasa. Ada jemaat yang kehilangan pekerjaan. Ada yang dicemooh. Ada yang diuji oleh keluarga sendiri. Setiap kisah adalah luka, dan setiap luka menuntut kesabaran. Pendeta menyadari, inilah fase yang paling berat. Mempertahankan iman saat kenyamanan ditarik pergi. Di tengah semua itu, pendeta tak berhenti mengingatkan satu hal penting. "Jangan balas kebencian dengan kebencian," ucapnya dalam pertemuan kecil. "Jangan biarkan luka mengubah hati kita. Jika kita memilih jalan ini karena cinta kepada Tuhan, maka cinta itu harus tetap hidup, bahkan ketika kita disakiti." Sebagian jemaat terdiam, menahan tangis. Mereka ingin kuat, tapi lelah. Mereka ingin sabar, tapi perih. Pendeta memahami. Ia pun manusia yang pernah merasa sendirian. Suatu malam, hujan turun deras. Pendeta kembali bersujud,
kali ini dengan tubuh yang gemetar. Ia menangis lama, mengadukan satu persatu nama jemaat yang sedang diuji. "Ya Allah," bisiknya, "aku mohon jangan biarkan iman kami patah hanya karena dunia tak memahami." Keesokan harinya, sesuatu yang kecil namun bermakna terjadi. Beberapa jemaat yang sempat menjauh datang kembali. Mereka membawa wajah yang lebih tenang. "Kami berpikir lama," kata salah satu dari mereka, "dan kami memilih bertahan." Keputusan itu bukan tanpa air mata. Namun dari mata yang basah, lahir tekad yang baru. Pendeta merasakan haru yang mendalam. Ia tahu, iman yang lahir dari perjuangan akan lebih kokoh. Mereka mulai membangun kembali kehidupan dengan sederhana. Tak ada kemewahan, tak ada janji kemudahan. Yang ada hanyalah saling membantu. Jemaat yang memiliki sedikit berbagi dengan yang lebih sedikit. Yang kuat menopang yang lemah. Yang memahami memeluk yang hampir menyerah. Dalam kebersamaan itu, pendeta melihat cahaya kecil yang terus menyala. Cahaya keteguhan. Cahaya yang tak silau, namun cukup untuk menuntun langkah di kegelapan. Suatu sore, pendeta berdiri di hadapan jemaat dengan mata berkaca-kaca. "Aku ingin kalian tahu," katanya pelan, "aku bangga pada kalian. Bukan karena kalian kuat, tapi karena kalian jujur. Kejujuran itulah yang membuat Tuhan dekat." Kata-kata itu sederhana, namun menumbuhkan harapan. Jemaat menyadari bahwa mereka tidak sendirian. Bahwa setiap air mata yang jatuh tidak sia-sia. Namun ujian terbesar datang ketika pendeta sendiri mulai diragukan oleh sebagian orang. Ada yang menuduhnya telah menyesatkan. Ada yang menganggapnya pengkhianat. Kata-kata itu sampai ke telinganya, tajam dan menyakitkan. Untuk sesaat, pendeta goyah. Ia duduk lama dalam sunyi, menatap lantai, mempertanyakan dirinya sendiri. "Apakah aku salah?" bisiknya lirih. Di saat itulah beberapa jemaat datang, berdiri di sekelilingnya. "Pendeta," kata mereka dengan suara bergetar namun mantap, "kami ada di sini karena kami menemukan ketenangan. Jangan ragu." Kalimat itu menjadi penopang. Pendeta menutup mata, menarik napas panjang. Ia belajar satu hal penting. Terkadang Tuhan menguatkan kita melalui hati-hati yang kita bimbing. Malam itu, pendeta berbicara dengan suara yang lebih tenang. "Kita tidak perlu membuktikan apapun kepada dunia," katanya. "Cukuplah Tuhan yang tahu niat kita." Sejak saat itu, pendeta dan jemaat berjalan dengan langkah yang lebih mantap. Mereka tak lagi sibuk menjelaskan, tak lagi terpaku pada penilaian. Mereka fokus memperbaiki diri, memperdalam doa, dan menjaga akhlak. Musim berganti tanpa aba-aba. Hari-hari yang dulu dipenuhi air mata perlahan diisi oleh kesunyian yang menenangkan. Pendeta menyadari satu hal penting, badai tak selalu datang untuk menghancurkan. Ada badai yang datang untuk membersihkan jalan, menyingkapkan arah, dan menguatkan akar bagi mereka yang memilih bertahan. Jemaat yang tersisa kini tak banyak, namun hati mereka menyatu. Mereka berkumpul bukan karena kebiasaan, melainkan karena kebutuhan untuk saling menguatkan. Setiap pertemuan sederhana terasa bermakna. Doa-doa mereka tak lagi panjang dan rumit, tapi jujur dan penuh harap. Disitulah pendeta melihat buah dari kesabaran, bukan dalam jumlah, melainkan dalam kedalaman iman. Suatu pagi, pendeta berjalan menyusuri halaman gereja yang kini terasa berbeda. Bangunan itu masih sama. Bangku-bangkunya masih berderit pelan, jendelanya masih memantulkan cahaya pagi. Namun fungsinya telah berubah di hati mereka. Tempat itu kini menjadi ruang belajar, ruang berdoa, ruang menenangkan diri, tanpa sekat, tanpa kebesaran, tanpa rasa ingin dipuji. Beberapa jemaat datang lebih awal. Mereka membersihkan ruangan, merapikan bangku, menyiapkan air minum sederhana. Tak ada perintah. Semua bergerak karena rasa memiliki. Pendeta memandangi mereka dengan mata basah. Ia teringat masa lalu ketika ia mengurus segalanya sendirian. Kini, tanggung jawab itu dipikul bersama. "Pendeta," ujar seorang jemaat sambil tersenyum, "aku tak lagi takut seperti dulu." Pendeta menoleh. "Apa yang membuatmu tenang?" tanyanya lembut. Jemaat itu menghela napas. "Aku kehilangan banyak hal. Tapi entah kenapa, hatiku terasa penuh." Kalimat itu sederhana, namun mengguncang hati pendeta.
Ia tahu, inilah tanda bahwa perjalanan mereka tidak sia-sia. Ketika kehilangan tak lagi terasa kosong, melainkan bermakna, disitulah ketenangan bersemi. Hari itu, mereka belajar tentang kesabaran dan syukur. Pendeta berbagi kisah tentang para hamba Tuhan yang diuji dengan waktu panjang, tentang kemenangan yang tak selalu datang dalam bentuk duniawi. Ia mengingatkan bahwa Tuhan tidak pernah tergesa-gesa, dan manusia pun perlu belajar menunggu dengan hati yang lapang. Di luar dugaan, perubahan sikap jemaat mulai diperhatikan orang-orang di sekitar. Tetangga yang dulu memandang dengan curiga kini, melihat ketenangan yang tak bisa dipalsukan. Ada yang datang diam-diam, bertanya dengan hati-hati. Pendeta menyambut mereka tanpa agenda tersembunyi. Ia hanya menawarkan ruang untuk mendengar dan didengar. Jika kalian ingin bertanya, silakan, ucap pendeta dengan tenang. Kami tidak sedang mengajak. Kami hanya sedang belajar menjadi jujur. Sikap itu menumbuhkan rasa hormat. Tidak semua setuju, namun banyak yang luluh oleh akhlak. Pendeta menyadari, inilah dakwah yang paling sunyi namun paling kuat, teladan yang konsisten. Suatu sore, hujan turun perlahan. Jemaat berkumpul dalam lingkaran kecil. Ada tawa tipis di sela-sela cerita. Ada kenangan pahit yang kini bisa dibicarakan tanpa air mata. Pendeta duduk di antara mereka, bukan sebagai pusat perhatian, melainkan sebagai bagian dari keluarga yang sedang tumbuh. Aku pernah berpikir kita tak akan sampai di titik ini, kata seorang jemaat lirih. Aku hampir menyerah. Pendeta tersenyum. Aku pun begitu, jawabnya jujur, tapi Tuhan tidak pernah pergi. Kita yang sering terlalu sibuk dengan takut. Kata-kata itu membuat mereka terdiam. Di luar, hujan semakin deras, namun di dalam ruangan, suasana hangat. Mereka menyadari bahwa kebersamaan yang lahir dari ujian jauh lebih kuat daripada kebersamaan yang lahir dari kenyamanan. Hari demi hari, pendeta melihat perubahan pada dirinya sendiri. Ia tak lagi diburu rasa bersalah. Ia tak lagi dikejar keinginan untuk menjelaskan semuanya kepada dunia. Ia belajar menerima bahwa tidak semua orang harus mengerti. Cukup Tuhan yang tahu niat dan langkahnya. Dalam doa malamnya, pendeta bersyukur. Bukan atas kemudahan, melainkan atas kekuatan untuk bertahan. Ya Allah, ucapnya lirih, Engkau tidak hanya mengubah keyakinanku, Engkau mengubah caraku mencintai. Kalimat itu menenangkan jiwanya. Suatu ketika, seorang jemaat datang membawa kabar baik. Ia mendapatkan kembali pekerjaan yang sempat hilang. Yang lain mengabarkan hubungan keluarganya mulai membaik, meski belum sepenuhnya pulih. Kabar-kabar kecil itu disambut dengan syukur yang tulus, bukan dengan euforia berlebihan. Mereka belajar merayakan hal-hal sederhana. Pendeta mengingatkan, jangan jadikan ini ukuran iman. Ketika kesulitan datang lagi, jangan berpikir Tuhan menjauh. Dia hanya sedang mengajar kita cara bergantung. Nasihat itu tertanam kuat. Jemaat mulai memahami bahwa iman bukanlah perasaan yang selalu naik, melainkan komitmen untuk tetap berjalan meski perasaan turun. Menjelang malam, pendeta berdiri di depan pintu, menatap langit senja yang perlahan gelap. Ia teringat hari ketika ia mengucap syahadat sendirian, penuh takut dan air mata. Kini, kesendirian itu telah digantikan oleh kebersamaan yang tulus.